Gue pikir ini film tuh konspirasi abis. Karena gara-gara film ini ajakan buat orang ngerokok banyak banget. Gitu ya. Tapi ternyata gue salah. Yuk kita lihat film yang lagi fenomenal ini. Pasti kalian udah pada tahu deh, ada film yang namanya Gadis Kretek. Udah tayang 2 mingguan. Hasilnya fenomenal banget. Bahkan list top 10 Netflix global. Waduh, gila keren banget, bener gak? Kayaknya film Indo mana lagi sih yang pernah ngalahin persaingan ini? Gua gak kebayang, tapi coba dong kalau kalian tahu tulis di komen film apa lagi yang sefenomenal ini. Tapi emang ketika nonton emang film ini keren banget. Meskipun ini film baru nongol 2 minggu, dia udah top 10 Netflix sama bisa masuk di Busan International Film Festival. Jadi keren nih. Lo bayang gak 2 minggu ya? 2 minggu nih ketika gua tag ini. Gua nggak tahu ya nanti kalau misalnya setahun gimana? Kayaknya sih bisa mantep, bener nggak? Yang mau gue highlight sebenarnya ketika gue lihat film ini adalah gila ya. Biasanya kan kalau film tuh rokok tuh udah mulai banyak disensor, bener nggak? Tapi yang ini rokoknya nggak bisa disensor guys, nggak bisa disensor dan rokoknya memang harus kelihatan dinikmati. Karena lu bayangin cerita tentang gadis kretek bikin rokok nggak ngerokok kan kayak aneh banget gitu, bener nggak? Nah film ini waktu pertama gue lihat ya ini tuh kayak ini. Mungkin di antara kalian banyak yang bertanya, ini film beneran, apakah fiksi, ataukah gimana? Dan kalau kita cari-cari, ternyata ya film ini dibuat dari novel, gitu ya. Terus ada yang bilang, kalau kalian lihat ada beberapa artikel yang bilang kalau film itu diambil salah satu ceritanya dari perjalanan salah satu big boss, gitu ya, mirip big boss perusahaan rokok beneran di Indonesia. Gitu ya, dari cerita si DR-nya yang kalau kalian lihat mungkin kalian bisa lihat ya, mungkin ngira-ngira ini pabrikan mana gitu ya. Nah tapi ya ternyata kalau dari penulisnya ya memang keluarganya adalah keluarga pembuat kreteknya, tapi bukan perusahaan konglomerasinya ya. Nah yang menarik dari si film ini adalah ada berita yang ngebahas seru. Jadi dengan serial Gadis Kretek ini kebetulan berbarengan dengan penjualan SKT yang makin ngepul. SKT itu apa tuh? Jadi SKT itu sih istilah buat sigaret kretek tangan. Jadi ternyata kalau rokok di Indonesia dibagi 2. Ada yang pakai tangan, ada yang pakai mesin. Nah, yang pakai tangan ya itu mirip banget kayak yang di film kan, yang dilinting-linting gitu kan, bentuknya tuh nggak ada filternya gitu kan. Kalau kalian tahu mungkin ada rokok-rokok konvensional lah ya, yang biasanya tuh dinikmatinya sama generasi yang lebih senior. Kan kalau yang muda tuh yang pakai apa? Yang mild, yang ada filternya, yang kecil-kecil gitu kan. Nah, ini bedanya nih gitu kan. Nah, yang unik juga adalah beneran ketika dia bilang sejarah penjualannya. Gue iseng. Gue langsung lihat yang namanya Google Trend. Nah, pertama yang kita lihat adalah pencarian terhadap Gadis Kretek sendiri. Ini Gadis Kretek sendiri kelihatan banget ya. Begitu dari launching dari tanggal 1-2 tuh langsung naik banyak gitu kan, dan ini di banyak daerah ya. Nah kemudian di sini yang ini adalah muncul nih ada kata kunci yang langsung banyak dicari kayak rokok Gadis Kretek. Jadi kayak orang enak penasaran ya rokoknya apa sih ini sebenarnya. Nah buat yang rokok langsung penasaran kan, rokok gadis, kisah Gadis Kretek sub Indo gitu ya. Gadis Kretek sub Indo ngapain orang cari? Itu agak aneh memang. Terus berbagai macam pilihannya ya. Nah dari sini kalau misalnya kita lihat berarti kan ini kan menimbulkan pencarian kayak rokok Gadis Kretek tuh apa sih gitu, bener nggak? Nah kita lihat lagi nih rokok Gadis Kretek naik banyak nih kan orang nyari rokok. Nah muncul nih ada pencarian kayak museum kretek, rokok Jagat Raya yang dipakai yang di ceritanya, bener kan? Terus ada lagi rokok Dokter Kretek gitu ya. Gue rasa sih nggak lama lagi mungkin bakal banyak nih yang tahu-tahu mendadak bikin brand rokok dengan nama rokok gadis. Ya nggak, rokok gadis, rokok Jagat Raya gitu kan. Dan yang gue penasaran adalah rokok kretek sendiri gimana, orang jadi nyari apa enggak sih? Ya, dan ketika kita lihat, nah kalau kita lihat rokok kretek sendiri ngalamin peningkatan yang cukup tinggi semenjak film Gadis Kretek yang tadinya rata-rata di sini sempat sampai ke puncak gitu ya. Nah, apa sih insight dari Google Trend ini? Insight-nya simple. Jadi karena film Gadis Kretek ini ternyata bikin orang yang tadinya gue nggak tahu ya, rokok kretek setahu gue sih waktu zaman dulu itu memang udah cukup banyak ditinggalin. Itu setahu gue loh ya. Kenapa? Karena ya mungkin rokok kretek memang identik dengan generasi yang lebih tua. Gitu kan. Kalau dari sejarahnya rokok kretek dibuat pakai tangan awal banget, dan itu tuh di Indonesia salah satu dipercaya juga buat ngobatin masalah pernapasan, paru-paru. Yang ternyata sebenarnya faktanya kayaknya bukan ngobatin, malah bikin tambah parah.
Cuman enak aja kan ambil ngepul gitu ya, bener gak? Wangi-wangi, terus kalau di filmnya itu kan lu ngisep langsung gadis yang diimpikan muncul di depan gitu kan, itu kata filmnya. Rokok SKT ini kan udah mulai tinggalin gitu kan. Nah sekarang dengan munculnya ini yang bagian dari sejarah kita, bisa jadi ini bakal jadi bangkit lagi. Apalagi ternyata kalau secara perpajakan, kalau misalnya dilihat pajak cukainya SKT itu lebih rendah daripada SKM. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ternyata SKT adalah industri yang padat tenaga kerja, artinya padat karya, butuh banyak orang. Kalau SKM kan orangnya dikit, bener nggak? Makanya ya mungkin pajaknya lebih tinggi. Sekarang apa sih efek yang bakal kejadian? Kalau ngomongin efek langsung ke penjualan, gua rasa sih sekarang mungkin masih belum ya, gitu. Mungkin masih belum tinggi, gitu. Tapi kalau misalnya udah kita lihat adalah pencariannya udah mulai meningkat, ini satu. Kedua, tren SKT ini sendiri ternyata memang udah ada peningkatan nih di dua raksasa pabrik rokok, di Sampurna dan Gudang Garam. Kalau dari data penjualannya nih, kalian bisa lihat di sini ternyata penjualan rokok sendiri memang beberapa kali pelambatan, dan tapi uniknya SKT itu lagi naik. Jadi kayak orang tuh lagi mulai muncul lagi gitu loh, mulai penasaran, bahkan sebelum ada garis kretek nih. Gitu kan. Nah, dikasih garis kretek biasanya ini bakal jadi naik banget. Kenapa? Karena kalau dari sejarah, dari pengalaman, segala sesuatu yang difilmkan, yang ditunjukin, itu ternyata bisa terbukti jadi bagus banget. Itu bisa tingkatin penjualan. Gitu. Bahkan kalau misalnya lu lihat kayak sejarah dari rokok di dunia sendiri, kayak Marlboro dan lain sebagainya, mereka salah satu yang bikin booming itu adalah ketika ada di adegan film dan di rokoknya itu kelihatan enak banget, karena bikin orang kayak ngerasa, oh gila ya, kayaknya enak banget nih ngerokok. Apalagi kalau gadis kretek kita lihat adegan rokoknya, waduh, vulgar banget gitu, bener nggak? Tapi memang itu sejarahnya gitu, bener nggak? Dan ya, gue nggak tahu menurut kalian ini good thing atau bad thing. Karena kalau misalnya lihat secara ekonomi, good thing dong, bener nggak? SKT itu padat karya loh, bener nggak? Artinya lebih banyak lagi lapangan kerja bakal kebuka. Udah gitu, ini juga bisa jadi salah satu ciri khas Indonesia banget. Ya toh, karena filmnya naik di global, artinya seluruh dunia nanti bakal nyari nih, gue pengen dong nyobain rokok gadis itu kayak gimana. Yang kita bikin rokok gadis, gimana kalau kita bikin aja sekarang? Iya toh. Nah itu adalah poinnya gitu, bener. Itu semua orang bakal nyari ke sini gitu, dan orang bakal nyari ke Indonesia buat ngapain? Cari rokok gadis. Tapi di sisi lain, smoking kill, bener nggak? Rokok ini yang memang berbahaya juga gitu kan. Nah gue pengen tahu nih pendapat kalian, ini bagus nggak sih efeknya gitu? Apakah ini bikin nanti banyak generasi muda jadinya pengen balik ngerokok, ataukah ya udah yang penting cari cuan, atau mungkin gini, kita bisa ambil tengah-tengahnya, mungkin nanti dibikin sesuatu yang rokok yang benar-benar aman, sehat, nggak ngeracunin orang. Menurut kalian gimana?